Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita sampai kepada masih pada nasaih wa taujihat lil alim wa talibil ilm. Nasihat serta arahan-arahan, saran-saran bagi orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Ini perkataan Imam Bukhari, catatan kakinya sudah dibaca belum? Belum ya? Nah, ada situ? Tidak ada. Tidak ada. Ya, akhir. Jadi kita lanjutkan aja. Sebenarnya ada juga agak panjang. Ini aja masuk lanjutannya. An Rabi'ah man yakra. Az-Zurqi rahimahullah, inni ara an-nasa qad malakuka amra anfusihim wa idza sa'alta 'anil mas'alata fatlubil khallasa minha nafsik thumma lilladhi sa'alaka. Wa qala Abu Asim rahimahullah, man talaba al-haditha faqad talaba a'la al-umuri wa yajibu an yakuna khairan nasi. Wa an Hubayb Naam wa an Hubayb wa an Habib ibni Abi Thabit rahimahullahu qala inna min as-sunnati idza hadatha ar-rajulu al-qawma an yuqbala alayhim jami'an wa la yakhussu ahadan duna ahadin wa la yakhussu ahadan duna ahadin. Wa an Sufyan al-Thawri rahimahullahu qala ta'allamul ilma wa idza 'allamtumuhu wa aqdimu 'alayhi wa idza 'alimtumuhu faqdimu 'alayhi wala tukhlituhu bidhahkin wala la'ibin fatamajjahul qulub. Wa qala Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah, kana yuqalu idza laqiya ar-rajulu ar-rajula fawaqahu fil 'ilmi kana yawm ghanimatin wa idza laqiya man huwa mithlahu darasahu wa ta'allama minhu wa idza laqiya man huwa dunahu tawadha'a lahu wa 'allamahu wa la yakunu imaman fil 'ilmi man yuhaddithu bi kulli ma sami'a wa la yakunu imaman fil 'ilmi
من يحدث عن كل أحد ولا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم والحفظ الإتقان. Dan dari Rabi'ah berkata kepadaku Ibnu Khaldah Az-Zurqi rahimahullah, sungguhnya aku melihat manusia, sungguh mereka malaku ka'amra anfusihim, mereka menguasai diri mereka, menguasaimu pada urusan diri mereka. Sungguhnya aku melihat manusia, sungguh mereka menguasakanmu kepada perkara diri-diri mereka. Iya. Maka apabila engkau bertanya tentang suatu permasalahan, maka tuntutlah, carilah keselamatan dari permasalahan tersebut untuk dirimu. Kemudian untuk orang yang menanyakanmu, menanyakanmu, untuk orang yang menanyakan kepadamu. Dan berkata Abu Asim rahimahullah, barang siapa yang mencari hadis, maka sungguh dia telah mencari perkara yang tinggi, maka wajib bagi dia untuk baik, menjadi manusia yang paling baik. Dan dari Habib Ibni Abi Thabit rahimahullah berkata, sesungguhnya termasuk dari sunnah apabila seorang berkata kepada kaumnya, pada suatu kaum dia diterima menghadap atas mereka, hendaknya ia menghadap kepada mereka semua. Jadi kalau bicara kepada satu kaum, jangan dia membelakangi, tapi menghadap kepada mereka semua. Dan janganlah yakhussu ahadan duna ahadin. Iya. Mengkhususkan. Iya, jangan khusus menghadap kepada seseorang dari yang lainnya. Dan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, ta'allamul ilma, pelajarilah oleh kalian ilmu, maka apabila alimtumu, maka apabila kalian telah mengetahuinya, maka agungkanlah atas ilmu tersebut. Faqdimu alaihi, artinya apa ya? Bersabarlah, tahanlah. Maka tahanlah atasnya, dan janganlah kalian mencampurkan dengan tertawa dan tidak pula dengan bermain-main. Fatamajjihul qulub, maka akan sehingga akan mengotori hati. Dan berkata Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, kana yuqalu, dan dahulu dikatakan, apabila seorang berjumpa dengan orang yang lebih tinggi dari ilmu, maka seperti mendapatkan ghanimah. Iya. Wa idza laqiya, dan apabila dia bertemu dengan orang yang semisalnya, yang ghanimah di sini kemenangan.
dan apabila dia bertemu dengan seorang yang semisalnya darasa dalam dirasah wa ta'allama minhu. Iya, artinya saling mengajari dan saling belajar. Dan apabila dia berjumpa dengan orang yang di bawahnya, maka dia bertawadhu dan mengajarkannya. Dan tidaklah seorang menjadi imam di dalam ilmu, maka orang yang menyampaikan segala yang dia dengar. Wala yakunu imaman fil ilmi, tidaklah seorang itu dikatakan atau tidaklah seorang itu menjadi imam di dalam ilmu, yaitu orang yang menyampaikan segala yang dia dengar. Orang yang menyampaikan semua yang dia dengar itu bukan justru dikatakan sebagai imam di dalam ilmu. Artinya dia harus memilih mana yang benar dan mana yang batil. Dan tidaklah menjadi seorang imam, menjadi imam di dalam ilmu, dia menyampaikan dari setiap orang. Man yuhadditsu an kulli ahadin, iya, yang menyampaikan dari setiap orang. Apa yang dia dapatkan semua disampaikan, diriwayatkan. Tidak meriwayatkan semua yang diriwayatkan dari seseorang. Dan tidaklah dia menjadi imam di dalam ilmu, dia menyampaikan hal yang ganjil di dalam ilmu. Iya. Dan tidaklah menjadi imam di dalam ilmu orang yang menyampaikan hadis-hadis yang syadz atau ilmu-ilmu yang ganjil, yang aneh-aneh. Naam, al-hifdzu al-itqan. Al-hifdzu itu menghafal, itu artinya menekuni. Bismillah. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. An Rabi'ah qala, diriwayatkan dari Rabi'ah, beliau berkata, qala li Ibnu Khaldah Az-Zurqi rahimahullah, berkata kepadaku Ibnu Khaldah Az-Zurqi rahimahullah. Ini kata Rabi'ah, inni aran nas qad malakuka amru anfusihim. Sungguhnya aku melihat orang-orang ini telah menjadikanmu untuk mengurusi urusan mereka. Jadi menjadikanmu sebagai pemimpin atas urusan mereka. Malakuka ay ja'aluka malikan, menjadikanmu sebagai pemimpin amru anfusihim, dalam urusan diri mereka. Fa idza sa'alta 'anil mas'alah, kalau engkau meminta suatu masalah atau kalau engkau menanyakan satu masalah, fatlubil khalasa minha li nafsik, maka carilah keselamatan dari masalah tersebut untuk dirimu. Artinya jangan engkau mencari masalah, meminta masalah, mencari masalah yang akan menyulitkan dirimu. Carilah masalah yang engkau menyelamatkan dirimu. Maknanya apa? Ketika engkau memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan ataupun masalah-masalah yang dikemukakan kepadamu, maka janganlah engkau menyampaikan sesuatu yang akan menimbulkan masalah dari dirimu pertama kali. Masalah di sini bukan kemudian engkau mengatakan sesuatu yang diinginkan mereka, namun jangan mengatakan sesuatu yang batil, yang itu akan berarti membuat dirimu bermasalah. Sampaikan yang hak. Jangan mengatakan sesuatu yang engkau tidak tahu. Maknanya bila engkau tidak mengetahui, maka katakan tidak tahu. Cari khalas. Jangan memaksa diri untuk menjawab pertanyaan yang engkau tidak mampu, karena itu berarti mencari masalah untuk dirimu. Sehingga fatul bil khalas min hali nafsik, yaitu maka kalau kamu meminta suatu masalah, lepaskanlah dirimu dari masalah itu. Bebaskan dirimu dari masalah itu. Carilah keselamatan dari masalah itu untuk dirimu. Itu bahasanya di sini. Sehingga apa? Kalau menerangkan hanya yang kita tahu dan kita hanya menyampaikan yang hak. Meskipun kadang menyampaikan yang hak itu terasa pahit. Terasa pahit karena orang yang menerima itu belum tentu suka. Namun itu selamat untuk dirimu. Engkau selamat di hadapan Allah, dihukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun bila mencari keselamatan di hadapan manusia, berarti dia tidak selamat dihukum Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya wallahu taala alam.
Tsumma lilladzi sa'alaka, kemudian carilah keselamatan untuk orang yang bertanya kepadamu. Jawab yang benar, sehingga kalau engkau menjawab yang benar kepadanya, maka dia akan selamat dari masalahnya. Artinya dia tidak akan melakukan yang salah. Karena kalau engkau berikan jawaban yang salah karena engkau memaksakan diri, maka dia akan melakukan sesuatu yang salah dan engkau pun juga ikut salah menanggung dosanya. Jadi maknanya cari selamat untuk dirimu dan cari selamat untuk orang yang bertanya kepadamu. Jawab dengan apa? Dengan cara apa? Menjawab yang benar. Kalau tahu, kalau tidak tahu jangan dijawab. Kalau tidak tahu, wallahu a'lam. Jangan kita memaksakan sesuatu yang kita tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Wa qala Abu Asim rahimahullah, berkata Abu Asim rahimahullah, man talabal haditha faqad talaba a'lal umur fayajibu an yakuna khairan nas. Barang siapa yang mencari hadis, mempelajari hadis, menghafalkan hadis, maka sungguh ia telah mencari perkara yang paling tinggi. Orang yang belajar hadis, belajar riwayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mempelajari sesuatu yang paling tinggi derajatnya. Tentu ini artinya setelah hadis termasuk di dalamnya adalah Al-Qur'an. Setelah kitabullah, fayajibu ayyakuna khairan nas, maka orang yang mempelajari hadis bukan mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam, teologi dan ilmu-ilmu dunia lainnya. Namun yang dipelajari adalah apa yang bersumber dari Nabi, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berarti telah mencari a'lal umur, perkara yang paling besar. Fayajibu ayyakuna khairan nas, karena orang yang mencari hadis, yang mempelajari hadis, maka pastilah dia akan menjadi orang yang paling baik. Dia akan menjadi orang yang paling baik kalau dia mempelajari dan mengamalkan dengan hadis yang dia dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang pelajari filsafat, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, orang belajar fi awalin nahar fatajiduhu ahmaqan nasi. Kalau engkau melihat ada seseorang yang mempelajari, ada orang yang mempelajari ilmu kalam di pagi hari, belajar ilmu kalam, filsafat, maka siang hari engkau akan mendapatinya sebagai ahmaqan nas, orang yang paling bodoh. Itu maknanya bukan khairan nas, tapi orang yang mempelajari hadis, maka kalau dia hanya mempelajari apa yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk memegangi perkataan para ulama yang sejalan dengan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah dia akan menjadi khairan nas, akan menjadi orang yang paling baik. Hadza wallahu taala alam. Sebutkan dalam Asyar, dalam tahdibnya. Kemudian diriwayatkan dari Habib bin Abi Thabit rahimahullah, beliau berkata, inna minas sunnati idza haddatha ar-rajulul qauma ayyakbala alaihim jami'an wala yakhussa ahadan duna ahadin. Ini bisa maknanya ayyuk bila atau ayak bala. yakni ayak bala alaihim maknanya menghadap kepada mereka semuanya. Wala yakhussa ahadan duna ahadin. Termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apabila seseorang menyampaikan sebuah hadis atau berbicara kepada satu kaum, menyampaikan hadis kepada suatu kaum atau berbicara kepada satu kaum, ayak bala alaihim jami'an, hendaknya menghadap mereka semua atau menerima dari mereka semua. Tapi di sini lebih maknanya adalah menghadap mereka semua, yak bala ala, menghadap kepada mereka semua, artinya diperhatikan semuanya. Mereka semua dia perhatikan kalau menyampaikan. Wala yakhussu ahadan duna ahadin, jangan mengkhususkan seorang saja. Kalau yang bicara fulan atau bicaranya hanya menghadap kepada si fulan saja tanpa memandang kepada yang lainnya. Artinya dia membagi kepada pandangan kepada yang tampak. Jadi tidak mengkhususkan, tidak pilih kasih, gampang kita. Ini termasuk diantara adab-adab menyampaikan ilmu, demikian pula adab di dalam menuntut ilmu. Juga menghadapkan kepada orang yang menyampaikan ilmu tadi, seperti dalam khutbah, yakni menghadap kepada orang yang berkhutbah tadi. Wa an Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah qala ta'allamul ilma fa idza 'alimtumuhu faqdhimu 'alaihi wa la tukhlituhu bi dhahkin wa la la'ibin
fatamujjuhu al-qulub. Ini saya cari maknanya, kurang ada yang tepat, tapi kurang lebih seperti ini. Nanti kita abaikan yang bagian akhir, tapi kurang lebih maknanya seperti ini. Ta'allamul ilma, pelajari ilmu. Fa idza alimtumu, kalau kamu sudah mengetahui ilmu itu, kamu sudah mempelajarinya, faqdimu alaih, maka tahan ilmu itu pada dirimu. Faqdimu alaih artinya tahan, pelihara, jaga, jangan sampai hilang. Ini maksudnya. Al-qadim yaitu yang menahan amarah. Tapi faqdimu alaihi yakni menahan ilmu itu agar tetap ada di dalam dada, tidak lepas dari dada, artinya tidak dilupakan. Ini namanya al-hifdhu. Maka di sini dikatakan wal hifdhu al-itqan. Wala tukhlituhu bidhahkin, dan jangan kamu, atau juga maknanya faqdimu alaihi yaitu serius, mempelajari ilmu itu serius dengan sungguh-sungguh. Wala tukhlituhu bidhahkin wala la'ibin, dan jangan kamu mencampur adukan ilmu dengan tertawa atau dengan main-main. Sampai Imam Malik dikatakan beliau tidak suka dengan Muhammad bin Ishaq karena banyak tertawa, kalau banyak guyon kalau lagi ngajarkan ilmu. Sehingga beliau sampai menjulukinya, sampai menyebutnya ada dajjal min dajajilah. Sampai seperti itu ungkapannya. Karena Imam Malik tidak suka orang yang menyampaikan ilmu itu sambil guyon-guyon. Artinya wala tukhlituhu bidhahkin wala la'ibin. Jangan kalian campuri ilmu itu dengan tertawa-tawa dan juga dengan main-main. Fatumajjihul quluba. Fatumajjihul quluba yaitu akan membuat hati itu menjadi keras atau mati, sehingga tidak bisa menyerap pesan daripada ceramah ataupun ilmu yang disampaikan. Tentu kita akan bisa melihat ketika kita mendengar ceramah kemudian isinya guyon, kita nggak mendapat apa-apa. Kita pada saat itu asik, seneng gitu, tapi kita tidak mendapatkan sesuatu pelajaran dari materi pelajaran itu. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Maka para ulama dulu, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala beliau termasuk di sini mengatakan, yakni jangan engkau mencampuri ilmu dengan tertawa, dengan main-main. Fatumajjihul qulub, sehingga hal itu akan menyebabkan hati itu menjadi keras atau mati. Dan Nabi SAW juga mengatakan, fa inna kathratad dhahiki tumitul qalba. Karena sungguhnya orang banyak tertawa akan mematikan hati. Matinya hati di sini yaitu berat, sulit menerima nasihat dan juga menerima kebenaran. Orang yang banyak guyonnya akan lebih susah menghayati ilmu dibandingkan dengan orang yang banyak diamnya. Tapi memang kadang-kadang orang diam terkesannya sangar. Tapi ini juga melihat kondisi, tidak banyak orang banyak diamnya, banyak renungannya, banyak seriusnya. Bila itu dalam hal-hal yang memang patut serius, maka itu hal yang harus dipegangi, harus serius. Tidak boleh untuk banyak guyonnya, karena banyak guyon nanti akan menghilangkan faedah daripada ilmu yang tujuannya adalah menyentuh hati, menyadarkan hati, dan untuk lebih banyak mengingati Allah Azza wa Jalla. Karena tujuan ilmu adalah untuk membuat hati itu teringat atau berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga majlis ilmu dikatakan majlisud dzikri. Majlis zikir yaitu majlis yang memberikan pelajaran-pelajaran yang berfaedah. Wallahu taala a'lam. Wa qala Abdurrahman ibnu Mahdi rahimahullah, berkata Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, kana yuqal idza laqiya ar-rajulu ar-rajula fawqahu fil ilmi kana yauma ghanimatin. Ini hampir sama dengan perkataan yang dulu oleh siapa namanya itu. Kemudian wa idza laqiya man huwa mithlahu darasahu wa ta'allama minhu. Wa idza laqiya man huwa dunahu tawadha'a lahu wa 'allamahu. Wala yakunu imaman fil ilmi man yuhaddithu bi kulli ma sami', wala yakunu imaman
fil ilmi man yuhadditsu an kulli ahadin wa la yakunu imaman fil ilmi man yuhadditsu bisyadhi minal ilmi wal hifdzu al itqan. Kata Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah, pernah dikatakan kepada beliau, ada yang mengatakan kepada beliau, apabila seseorang bertemu dengan orang lain yang lebih tinggi ilmunya, kana yauma ghanimah. Ini kebiasaan orang-orang salaf terdahulu, bila ia bertemu dengan orang yang lebih tinggi ilmunya, kana yauma ghanimah, itu adalah hari kemenangannya, hari keberuntungannya. Karena dia seperti seolah memperoleh ghanimah, memperoleh rampasan perang. Yauma ghanimah. Kenapa? Karena itu kesempatan untuk mengambil manfaat bagi mereka dulu. Jadi kesempatan untuk bertanya dengan ilmu, bertanya tentang faedah-faedah dari agama, dari yang dia kuasai tentang ilmu itu. Nah, itu yang terpenting. Saya teringat sekali setiap kali duduk dengan Ustadz, Allah yarhamuh, Ustadz Ja'far, selalu beliau menyebut tentang ilmu dan selalu kadang berbicara tentang isi kitab tertentu, kitab yang beliau baru baca. Dan bahkan kadang-kadang beliau ambilkan kitabnya dan beliau bukakan kepada kita, beliau bacakan. Hampir selalu ketika duduk selalu tidak pernah lepas dari pembicaranya tentang ilmu, apa yang beliau dapatkan. Dan itu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa askanahullahu jannatah. Betul-betul banyak faedahnya duduk bersama beliau, baik duduk ketika berdua ataupun dengan ikhwan lainnya. Selalu beliau menyampaikan sesuatu yang bermanfaat, meskipun hanya satu bab, satu perkara, namun beliau tunjukkan. Bahkan kalau untuk meyakinkan kita, beliau bukakan kitabnya, beliau ambil kitabnya, beliau bukakan. Sampai terakhir, ketika terakhir ketemu dengan beliau pun tetap masih seperti yang sebelumnya, seperti itu rahimahullahu ta'ala. Ini karena yauma ghanimah, kita akan mengambil manfaat banyak, keberuntungan dari beliau. Karena apa? Suatu keberuntungan besar ketika kita bisa duduk dengan orang yang lebih alim dari kita dan bisa mengambil faedah dari beliau. Wa idza laqiya man huwa mithlahu darasa wa ta'allama minhu. Dan apabila kita berjumpa dengan orang yang setingkat ilmunya dengan kita, darasahu, yakni kita mengingatkan pada pelajaran-pelajaran yang sama-sama kita ketahui. Wa ta'allama minhu, dan kita jangan malu untuk belajar dari orang itu yang mungkin dia mengetahui yang tidak kita ketahui. Karena sederajat dalam hal ilmu belum tentu dia itu sama persis ilmunya. Bisa jadi dia banyak mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui. Karena mungkin dia bacaannya lebih banyak, atau dia duduk majlis ilmunya lebih banyak, sehingga banyak mengambil ilmu dari para ustadz atau para ulama. Atau dia banyak membuka kitab-kitab para ulama sehingga banyak mendapatkan ilmu. Maka ini satu kenikmatan juga. Allahu Akbar. Ini hidupnya para salaf dulu, para tullabul ilm dan para ulamanya, selalu di dalam kesempatan ada bertemu dengan orang yang setingkat ilmunya, mereka akan berdiskusi. Darasahu wa ta'allama minhu, ini berdiskusi dan kemudian mengambil faedah dari diskusi tersebut. Ada mungkin pemikiran-pemikiran dia yang belum sempurna tentang suatu riwayat tertentu, sehingga nanti akan disempurnakan melalui diskusi tersebut. Namun yang harus dipahami, para ulama tidak pernah mereka berdiskusi dalam rangka memenangkan pendapat, namun semata-mata mereka ingin mengambil faedah dari diskusi itu, yaitu apa yang belum mereka capai. Itu selalu ada di dalam kitab Kitabul Akhlaq punya Imam Al-Ajuri, Akhlaqul Ulama. Maka kita akan dapati di situ bagaimana adab para tullabul ilm dan para ulama di dalam bermunaqasyah dan munadharah. Tidak ada istilah mujadalah, yang ada adalah munaqasyah dan munadharah. Munadharah itu saling mengambil ilmu satu dengan yang lainnya. Dan ini yang benar-benar akan memberikan faedah majelis itu, sehingga bukan majelis bangkai kalau istilah
Istilah Ustaz Ja'far itu bukan majlis bangkai, yakni majlis yang hanya ngomongin orang lain. Ini majlis bangkai. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa idza laqiya man huwa dunahu tawaddu'a lahu wa 'allamahu. Namun apabila dia bertemu dengan orang yang di bawahnya, tawaddu'a lahu, yang menunjukkan tawadhu'nya, tidak menunjukkan dia lebih hebat sehingga dia terkesan merasa ingin dihormati, dimuliakan, enggak. Tapi ia bertawadhu dan mau mengajari apa saja dengan sabar, dengan baik, mengajari apa yang tidak diketahui dijawab dengan sabar. Nah, ini sikap seseorang yang berilmu ataupun yang menuntut ilmu. Bila bertemu dengan yang di bawahnya, ia bertawadhu dan mau mengajari apa yang ditanyakan kepadanya. Wala yakunu imaman fil ilmi, man di sini fa'ilnya. Fa'il daripada yakun. Wala khabar kana, ism kana. Wala yakunu imaman fil ilmi man yuhaddisu. Isim kananya man di sini. Ibaratnya fa'ilnya. Imaman di sini khabar kana. Wala yakunu imaman fil ilmi ini termasuk hal yang menerangkan tentang atau sifat tentang imam tadi, imam dalam hal ilmu, man yuhadditsu bikulli ma sami'a, yaitu tidak menjadi seorang imam dalam hal ilmu, orang yang menyampaikan semua yang dia dengar. Apa yang dia dengar dia sampaikan. Dapat postingan WA apa saja langsung di-share tanpa di cross check kebenarannya. Nah, ini tidak dikatakan orang itu alim, tidak dikatakan orang itu imam di dalam ilmu. Artinya tidaklah ia benar-benar berilmu, menjadi imam dalam hal ilmu kalau menyampaikan segala apa yang dia dengar. Wala yakunu imaman fil ilmi man yuhadditsu an kulli ahad. Juga tidak dikatakan berilmu atau menjadi imam dalam hal ilmu orang yang menyampaikan riwayat dari setiap orang yang dia dapatkan. Si fulan bicara seperti ini sampaikan, si fulan bicara seperti ini sampaikan. Hampir sama dengan yang pertama. Kalau yang pertama objeknya, yaitu kalimatnya yang disampaikan, apa yang dia dengar sampaikan. Kalau yang kedua, dari mana dia mendengar dia sampaikan. Tidak dia bedakan apakah orang ini ilmunya patut diambil atau tidak diambil. Ini yang kedua. Artinya yang kedua ini harus lihat dulu dari siapa. Kalau yang pertama harus lihat dulu apa yang hendak kita sampaikan. Apakah ia sesuatu yang benar, sesuatu yang bersumber dari kebenaran, maka kalau kita yakin sampaikan. Zaman ini, ya Allah, medsos itu kadang-kadang ngajarin setiap orang jadi orang pinter. Karena semua yang sampai itu setiap orang nge-share semua, di-sharekan semua. Wa syukru walhamdulillah wa syukrillah bila yang dia share itu adalah sumbernya benar. Nah, kalau yang dia share bahwa fadilah berpuasa 3 bulan berturut-turut menyambung dari bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, fadilahnya begini. Barang siapa yang nge-share maka dia akan dapat pahala segini dan riwayat Imam Muslim. Padahal tidak ada di dalam Imam Muslim. Jadi kadang-kadang orang meletakkan nama Imam Bukhari, Imam Muslim hanya untuk agar ucapannya ataupun postingannya itu diterima oleh orang. Nah, kebanyakan orang juga tidak kenal semua ustadz, sehingga dia yang menanyakan lebih dahulu gimana ini postingan ini dan itu. Nah, ini menjadi bahaya. Maka ini termasuk tadi jenis yang pertama, yuhadditsu bikulli ma sami'a. Kalau yang kedua, yuhadditsu an kulli ahadin, menyampaikan dari setiap orang yang mana saja. Dari mana saja dia dapat, dia sampaikan tanpa melihat apakah dia benar, suka meriwayatkan hadis yang dhaif atau enggak, atau orang ini selektif atau enggak. Ini enggak diperhatikan. Nah, kita lanjutkan ba'da adanil isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.
Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita masih melanjutkan, yakni wala yakunu imaman fil ilmi man yuhadditsu an kulli ahadin. Artinya kita tetap saja di dalam mengambil ilmu ini ada isyarat tersirat bahwa ketika kita belajar harus lihat siapa yang kita ambil ilmunya. Apakah orang ini memang pantas untuk kita ambil ilmunya? Apabila kita mendapati sesuatu yang syak ataupun apa yang dia sampaikan bertentangan dengan dalil dari kitabullah dan sunnah Nabi serta perkataan para ulama yang mengikuti dalil yang sahih, yakni yang mengikuti yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, maka sebaiknya menahan diri untuk tidak mengambilnya kecuali kita mengetahui apa yang dikatakannya sejalan dengan perkataan para ulama. Terutama bagi para pemula, bagi tullabul ilm pemula, bila kita mendapati ilmu, yakni mendapati seorang dalam ilmu untuk kita ambil ilmunya atau tidak, bila kita tidak mengetahui dengan jelas kemampuan dan kapasitasnya dalam hal ilmu, maka lebih baik meninggalkannya. Kecuali orang-orang yang memang sudah memiliki bekal ilmu, maka tidak mengapa. Sebagian para ulama kadang mengutip dari perkataan para ulama, seperti misalnya sebagian ulama mengambil tafsir Az-Zamakhsyari dan Al-Qadari Al-Kasyaf, atau juga mengambil tafsir Al-Mannar, ada juga beberapa kitab tafsir lainnya yang dia pandang bagian dari poin-poin tersebut sejalan dengan kebenaran, tidak bertentangan dengan dalil dan dari Quran maupun Sunnah, maka menukilnya, yang tujuannya hanya untuk menunjukkan kebenaran perkataannya ataupun menunjukkan kebenaran dalam hujahnya. Namun
Ini pun juga harus diwaspadai hal yang semacam ini, yakni bila orang itu di dalam penyimpangannya tidak terlalu menyimpang. Ada beberapa ulama yang kadang menukil suatu ayat, yakni dari tafsirnya Az-Zamakhsyari. Tafsir Az-Zamakhsyari, tafsir Al-Kasyaf. Tafsir Al-Kasyaf ini, Zamakhsyari ini seorang tokoh Mu'tazilah. Namun tafsirnya itu bagus pada penafsiran bil lughah, dalam hal menafsirkan secara bahasa, yakni ketika tidak ditemukan dalil-dalil tafsir yang berkaitan dengan ayat tersebut dari ayat lainnya atau dari riwayat-riwayat dari Nabi maupun dari para sahabat yang kembalinya kepada bahasa, maka sebagian ulama mengambil hanya sekedar, tapi bukan dalam masalah akidah, karena dalam masalah akidah maka tidak ada keraguan tentang hal itu. Ini masalah, artinya siapa yang hendak kita ambil, dan kita sudah maklum bahwa sebagian ulama kita mengatakan inna hadzal ilma dinun falyandur mimman yukhalil, atau mimman ya'khudu dinahu. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu yang kita hendak ambil itu agama, artinya dia bagian dari agama. Maka hendaknya seseorang itu memperhatikan mimman ya'khudu, dari mana dia mengambil agama itu. Artinya jangan sembarang orang kemudian kita lihat, wah ngomongnya enak, menyampaikannya enak, kemudian kita ambil ilmunya. Karena belum tentu orang yang menyampaikan dengan enak itu benar ucapannya. Demikian pula jangan kita melihat seorang itu pintar kemudian kita ambil ilmunya semata-mata. Harus kita ketahui secara pasti dan kita mendapatkan tasrih ataupun rekomendasi dari orang-orang yang kita percaya dan mampu untuk menilai secara jujur dan adil untuk kita pegangi. Namun bukan dengan dasar hawa nafsu, semata-mata hanya ingin menjaga kebenaran itu tersampaikan secara benar. Nah, kemudian wala yakunu imaman fil ilmi man yuhadditsu bisyadzi minal ilmi, dan tidak pula menjadi imam di dalam hal ilmu orang yang suka menyampaikan hadis yang syadz, menyampaikan pembicaraan yang ganjil, yaitu yang menyelisihi daripada ilmu-ilmu sahih. Apa yang sudah sahih dari riwayat dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi, kemudian ada riwayat yang menyelisihinya, yang ganjil, maka untuk tidak disampaikan. Karena kalau orang menyampaikan meskipun ganjil, wah ini bagus kok ganjil meskipun ganjil, maka ini tidak menjadi imam di dalam ilmu, artinya dia bukan orang yang alim, betul-betul alim. Wal hifdzu al itqan, artinya bahwa orang yang hafal ilmu itu artinya orang yang menekuni terhadap ilmu. Jadi kita ini memang harus menekuni ilmu, tidak hanya cukup mengetahui tapi juga mengetahui secara mendalam terhadap ilmu itu. Ini kalimat yang semacam ini adalah kalimat yang sangat berharga sekali, nasihat bagi para ulama dan juga pada tullabul ilm. Orang yang ulamanya juga harus bersikap bagaimana ketika dia bertemu dengan orang yang lebih alim, kepada orang yang sederajat dengannya, dan juga ketika bertemu dengan orang yang di bawahnya. Dan juga seorang itu untuk menjaga ilmunya, maka dia hendaknya tidak mengambil ilmu sembarangan, dan jangan pula ketika dia menyampaikan ilmu sembarangan. Apa saja yang dia dengar, yang dia ketahui, dia sampaikan. Kisah-kisah dari abatil ataupun asatir, khurafat, mitos, legenda, jangan semuanya diceritakan. Namun sampaikanlah yang kita ketahui itu benar dan yakin benar. Nah, satu lagi barangkali di sini, man yakra. Hasanun liman rizqa khairuhu wa huwa husnun min Allah ta'ala wa la tumkinu nasa min nafsik
Fala tumkinin nasa, tumakkinin nasa. ولا تمكن الناس من نفسك وإن من سعادة Fa inna min وإن من سعادة المرء mar'i أن يوفق للخير وإن wa inna min syakwatil mar'i المرء أن لا يزال alla yazala يخطئ yukhti'u. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله لا تطلب علما La tatlubil ilma لا تطلب العلم رياء ولا تتركه حياء. وقال جنيد بن محمد رحمه الله متى aratta أردت أن تشرف بالعلم an tusharrafa bil ilmi تشرف بالعلم وتنسب wa tunsaba إليه وتكون من أهله قبل أن تؤتي tu'tiyal ilma العلم ما له عليك ihtajib angka تهجم أنك نوره وبقى wa baqiya وبقي عليك وسمه wasmuhu واسمه wa dhuhuruhu وظهوره ذلك العلم عليك لا لك وذلك أن العلم يشير إلى استعماله وإذا لم يستعمل العلم في مراتبه rahalat barakatuh rahalat barakatuh. Nah, dari Imam Malik rahimahullah, dia berkata wajib atas setiap orang yang mencari menuntut ilmu untuk menjadikannya untuk memiliki ketenangan, waqar ketenangan, wasakinah, ketentraman. dan hajjah dan rasa takut. Dan ilmu adalah sebaik-baik Sesuatu yang baik bagi orang yang diberi kebaikannya. Ilmu adalah sesuatu yang baik bagi mereka yang diberi kebaikannya, dan dia merupakan bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah manusia, Janganlah kamu fala tumakkinin nasa min nafsik, artinya janganlah kamu menjadikan manusia itu mengikuti seperti dirimu. Artinya ingin menjadikan orang itu seperti dirimu. karena sesungguhnya kebahagiaan seseorang adalah menetapi ayyuwaffaqa lil khair, ketika dia diberi taufik untuk melakukan kebaikan. Dan sengsaranya manusia adalah yang selalu berbuat salah. Allah yazala yukhti, artinya mazala mukhtian, selalu berbuat salah. Dan berkata Yahya bin Mu'ad rahimahullah, janganlah kamu menuntut ilmu dengan riya, dan jangan meninggalkan ilmu karena malu. Dan berkata Junaid bin Muhammad rahimahullah, kapan kamu menginginkan kemuliaan dengan ilmu,
dan tunsaba ilaihi, dan dinisbati sebagai alim, dan nisbatkan kepada ilmu, artinya menjadi orang alim dan menjadi ahlinya sebelum diberikan ilmu. Sebelum engkau memberikan ilmu apa yang menjadi haknya atas dirimu. Artinya sebelum engkau memberikan hak ilmu atas dirimu, ilmu itu punya hak atas dirimu, maka sebelum engkau memberikan hak ilmu itu, ihtajib angka nurahu, ia akan, sebelum engkau memberikan, ihtajaba bukan ihtajib, ihtajaba angka nurahu, maka ilmu itu akan menghalangi cahayanya darimu. Sebelum engkau memberikan hak ilmu, maka ilmu itu akan menghalangi cahaya dari dirimu. Wa baqiya 'alaika wasamuhu wa dhuhuruhu. Sehingga tanda-tanda keilmuan dan penampakan ilmuwan padamu itu akan tetap tampak kalau kita sudah bisa memberikan hak ilmu itu sendiri. Dzalikal ilmu 'alaika la laka. Ilmu yang demikian itu adalah menjadi kewajibanmu, bukan menjadi hakmu. Yakni menjadi kewajiban kita terhadap ilmu, mengamalkannya tadi. Apa yang menjadi hak ilmu? Mengamalkannya. Wa dzalika anal ilma yushiru ila isti'malihi wa idza lam yasta'milu ilma bi maratibihi rahalat barakatuh. Nah, itulah yang demikian itu dikarenakan ilmu menunjuk kepada penggunaannya. Ilmu itu menunjuk, mengisyaratkan untuk diamalkan. Yushiru ila isti'mali. Wa idza lam yasta'milil ilma aw idza lam yusta'malil ilmu, apabila ilmu itu tidak diamalkan, fi maratibi, pada tingkatannya, rohalat barakatuhu, dahabat barakatuhu. Nah, ini sebenarnya ada perkataan Imam Ahmad, cuman di situ tidak ada. Nah, ini panjang sekali perkataan dari Ibnu Qayyim menjelaskan dari perkataan Imam Ahmad yang sangat baik. Nanti insya Allah kita baca secara terpisah. Wa anil Imam Malik rahimahullahu qala, dari Imam Malik beliau rahimahullah berkata, haqqun 'ala man talabal ilma ayyakuna lahu waqarun wa sakinatun wa khasyatun. Adalah wajib bagi orang yang menuntut ilmu untuk memiliki kewibawaan, waqar itu kewibawaan, ketenangan, wa sakinah, sakinah di sini ketentraman diri, ketenangan diri, wa khasyah, dan memiliki rasa takut. Wal ilmu hasanun liman ruziqa khairahu. Ilmu itu sesuatu yang baik bagi orang yang dikaruniai kebaikan daripada ilmu itu. Orang yang dia bisa memanfaatkan ilmunya, mendapatkan kebaikan dari ilmunya, maka dia baik. Namun orang yang bila dia mendapatkan ilmu, memiliki ilmu tapi tidak mendapatkan kebaikan dari ilmu yang dimilikinya, maka dia tidak, ilmu itu tidak baik. Ilmu, kapan ilmu itu dikatakan baik? Bila bisa mendatangkan kebaikan bagi pemiliknya. Itu. Makanya tadi di sini ayyakuna lahu waqarun, yaitu waqarun itu ketenangan yang di sini ada semacam kewibawaan, ketenangan, wasakinah, dan ketentraman itu sendiri, ketenangan hati. Kalau waqar itu ketenangan badan, wasakinah itu ketentraman pada hati, wa khasyah ada rasa takut, yaitu mengemban ilmu itu sendiri. Ini di dalam menuntut ilmu, sehingga ilmu itu akan menjadi baik dan ia akan membuahkan kebaikan bagi pemiliknya.
wa huwa qasamu minallahi ta'ala, dan ia adalah bagian karunia yang Allah berikan kepada pemiliknya, kepada orang yang mendapatkannya. Qasamun itu adalah karunia, pembagian dari Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan rezeki kepada hambanya siapa yang Allah suka dan siapa yang Allah tidak suka. Dan ketika Allah memberikan ilmu, maka Allah hanya memberikan kepada siapa yang Allah suka. Fala tumakkinin nasa min nafsik, maka jangan engkau, artinya apa? Tumakkinin nasa min nafsika, ingin mencari semacam pengakuan dari manusia untuk dirimu. Ingin mencari pengakuan dari manusia untuk dirimu. Fala tumakkinin nasa min nafsik, artinya engkau ingin diakui oleh manusia dengan ilmu-ilmu itu. Fa inna min sa'adatil mar'i ayyuwaffaqa lil khair, karena sungguhnya termasuk ke dalam kebahagiaan seseorang ketika ia diberi taufik untuk bisa berbuat kebaikan atau bisa mendapatkan kebaikan dari ilmunya. Wa inna min syikwatil mar'i alla yazala yukhti, dan termasuk dari keburukan seseorang, kesengsaraan seseorang, syaqawah, syikwah itu atau syaqawah dari kata-kata syaqiya yashqa, adalah alla yazala yukhti, terus masih melakukan kesalahan. Lagi-lagi salah, banyak salahnya, berbuat ini salah, mengatakan ini salah, mempelajari ini salah, memahami salah. Nah, ini adalah orang yang menderita, orang yang sengsara. Namun orang yang meskipun dia mungkin diterima di kaumnya, dipuji, disanjung, sungguhnya dia akan mendapatkan kerugian besar, kesengsaraan, karena apa yang dia lakukan itu bukan kebenaran. Namun orang yang bahagia adalah orang yang bisa mendatangkan kebaikan ataupun bisa mendapatkan kebaikan dari ilmunya. Hadza wallahu taala alam. Ini ada perkataan Imam Ahmad, ringkasnya saja, bahwa beliau mengatakan, diriwayatkan bahwa beliau mengatakan, la yambaghi lirajul ayyunafsiba nafsahu lil futya hatta yakuna fi khamsu khisalin. Tidak patut bagi seseorang untuk menempatkan dirinya sebagai pemberi fatwa sehingga dia memiliki 5 sifat. Awwaluha antakuna lahu niyyah. Yang pertama, dia harus punya niat yang benar, yang baik. Fa illam yakun lahu niyyah lam yakun alaihi nurun wala ala kalamihi nur. Karena orang yang di dalam berfatwa tidak memiliki niat yang benar dan baik, maka dia tidak memiliki cahaya, tidak akan diberi cahaya ilmu. Wala ala kalamihi nur, dan ucapannya pun tidak diberi petunjuk oleh Allah, tidak dicahayai. Artinya tidak didasari kepada ilmu, sehingga dia akan banyak menyesatkan orang lain dan terjatuh ke dalam kesesatan. Jadi niat yang terutama adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Wa tsaniya ayyakuna lahu ilmun wa hilmun wa waqarun wa sakinatun. Dan orang yang hendak memberi fatwa hendaknya ia memiliki ilmu dan hilmun. Ilmu yaitu ilmu din, kita tahu, ilmu syariah. Wa hilmun, hilmun itu kesantunan, kesabaran, kecerdasan, kebijaksanaan, dan pemaaf. Artinya dia tidak terburu-buru memberikan hukum terhadap suatu perkara sampai dia yakin kebenarannya. Wa waqar, waqar tadi juga ketenangan dirinya, tidak terburu-buru dan tidak gelisah. Wasakinah, ketentraman batinnya, ketentraman jiwanya. Di dalam menyampaikan itu ada keyakinan akan kebenaran yang dia sampaikan, sehingga tidak emosi, tidak gampang emosi. Itu sakinah. As-salisah, yang ketiga, ayyakuna qawiyan ala ma huwa fihi wa ala ma'rifatihi. Ala ma huwa fihi wa ala ma'rifatihi. Hendaknya dia memiliki kekuatan, dia kuat terhadap yang diembannya. Dia kuat ilmunya dan pengetahuannya di dalam masalah yang dihadapinya. Di sini disebutkan ayyakuna qawiyan ala ma huwa fihi wa ala ma'rifati, ay mustadhiran mutatali'an bil ilmi mutamakkinan minhu. Kuat ilmunya, tampak ilmunya itu. Ghairu dhaifin fi, jangan ilmunya lemah. Kalau ilmunya lemah maka tidak boleh. Fa innahu idza kana dhaifan qalilal bid'ati ghairu muttali'in bihi ahjama 'anil haqq min mawdi'in yanbaghi fihi al-iqdamu li qillati ilmihi bima wadi'il iqdami wal ihjam. Karena kalau dia lemah dalam hal ilmunya, sedikit perbekalan ilmunya dan tidak muttali' bihi,
yakni tidak mustadhir muttali', yakni tidak hafal kuat, ahjama anil haq, dia bisa menyimpang dari kebenaran, dan dia bisa menempatkan kebenaran itu dari menyimpang dari tempat yang sebenarnya yang harusnya disampaikan karena kelemahan atau sedikitnya ilmu, sehingga dia menempatkan mimawadi'il iqdam wal ihjam, yakni salah di dalam menempatkan keberaniannya di dalam menyampaikan ilmu, sehingga dia meletakkan bahwa yaqdamu fi ghairi maudhihi, dia maju di suatu yang bukan menjadi tempatnya. La basirata lahu bil haq, sehingga dia tidak bisa mengenali kebenaran. Wala quwwata lahu ala tanfidhi, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmunya. Fal mufti muhtajun ila quwwatin fil ilmi wa quwwatin fit tanfidh. Seorang yang berfatwa itu dia membutuhkan adanya kekuatan terhadap ilmunya dan kekuatan di dalam menyampaikan ilmu. Fa innahu la yanfa'u takallumun bihaqqin la nafadha lahu. Karena sungguhnya tidak akan bermanfaat ucapan tentang suatu kebenaran kalau dia tidak bisa memamalkannya, melaksanakannya. Nah, kemudian yang keempat, al-kifayatu wa illa madhaghahun nas, kompetensi, dia punya kemampuan di bidang yang ditanyakannya. Fa innahu idza lam yakun lahu kifayah, kalau dia tidak punya kompetensi, kemahiran, kemampuan di dalam masalah yang ditanya, ihtaja ilan nas, maka dia akan banyak bergantung kepada orang. Wa ilal akhdhi mimma fi aidihim, dan juga akan bergantung kepada apa yang ada di tangan orang, ilmu-ilmu orang lain. Fala ya'kulu minhum. Kifayah di sini maksudnya adalah kecukupan dalam harta. Kalau orang itu tidak memiliki kecukupan harta, dia berfatwa, dikhawatirkan dia nanti akan bergantung kepada manusia dan suka mengambil dari tangan manusia dengan ilmunya tadi. Fala ya'kulu minhum syai'an illa akalu min lahmihi wa irdihi adha'afahu. Sehingga nanti ketika ia mengambil dan memakan sesuatu dari manusia, maka manusia itu akan banyak ngomongin dia, Allah dia, Allah dia, Allah dia. Madhaghahun nas, artinya dia akan dikunyah oleh manusia. Na'udzubillah min dzalik. Wa kana li Sufyan ats-Tsauri syai'un min mal wa kana la yatarawwa fi badlihi wa yaqulu laula dzalika latamandala bina haula. Fal alimu idza muniha ghinaan faqad u'ina ala tanfidhi ilmihi wa idza taja ila nasi faqad mata ilmuhu wa huwa yanduru. Ini tadi harus dia memiliki orang yang kecukupan. Orang yang beri fatwa itu memiliki kecukupan dalam harta sehingga tidak bergantung kepada manusia, itu ringkasnya. Sehingga dia tidak mengambil keuntungan dari manusia. Yang kelima, ma'rifatun nas. Ma'rifatun nas yaitu mengetahui keadaan manusia. Ini adalah prinsip yang sangat besar yang dibutuhkan oleh seorang mufti dan juga oleh seorang hakim. Fa in lam yakun faqihan fihi faqihan fil amri wan nahyi. Kalau dia tidak memiliki faqih di dalam ilmunya, maka dia setidaknya faqih di dalam perkara perintah dan larangan. Tumayutabbiku ahadahuma alal akhar, kemudian dia menerapkan, mengaplikasikan antara yang satu dengan yang lainnya. Wa illa kana ma yafsudun aktsar mimma yasud. Kalau tidak demikian, yang akan dia rusak lebih besar daripada yang dia perbaiki. Bahkan dia harus memiliki, harusnya ayakuna lahu yang bagi lahu ayakuna faqihan fi ma'rifati makrin nas. Hendaknya dia mengetahui tipu daya manusia dan juga khidaihim, tipu dayanya juga, wahtiyalihim, siasat-siasat manusia dan juga kebiasaan-kebiasaan manusia. Karena sungguhnya fatwa itu kadang dari satu masa ke masa lain itu bisa berubah-ubah, dan juga dari satu tempat ke tempat lain bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan dan kondisi. Yang itu semua bagian daripada agama Allah sebagaimana telah diterangkan terdahulu oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Maknanya bahwa bahwa seorang yang hendak berfatwa, syarat yang kelima adalah mengetahui keadaan manusia yang hendak dia fatwa, yang dia hendak beri fatwa itu, yakni dengan perbekalan ilmu dan pengetahuannya tentang kondisi-kondisi manusia. Kemudian perkataan Yahya bin Mu'adz rahimahullahu taala, beliau mengatakan la tatlubil ilma riya'an, jangan engkau mencari ilmu karena ingin riak, ingin dipuji oleh manusia. Wala tatrukhu hayaan, namun jangan pula kamu tidak belajar ilmu karena malu. Artinya malu begini, nanti malu
karena saya sudah tua belum bisa baca Quran, kalau saya belajar nanti malu. Nah ini nggak boleh juga. Atau sudah gede saya belum tahu agama, kalau saya belajar malu. Nah, ini juga nggak boleh. Jadi menuntut ilmu bukan karena riya, semata-mata menuntut ilmu karena Allah dan ingin menghilangkan kebodohan dari diri kita. Dan juga jangan sampai kita malu belajar karena itu akan menyebabkan kita tetap dalam kebodohan. Wa qala al-Junaid ibn Muhammad rahimahullah, berkata Junaid bin Muhammad, mata aratta an tusyarrafa bil ilmi wa tunsaba ilaihi wa takuna min ahlihi qabla an tu'tiyal ilma ma lahu alaika ihtajaba anka nuruhu, ay ihtajaba anka nuruhu wa baqiya alaika wasamuhu wa zuhuruhu. Dzalikal ilmu alaika la laka wa dzalika annal ilma yushiru ila isti'malihi wa idza lam yasta'milil ilma fi maratibihi rahalat barakatuhu. Apabila engkau hendak dimuliakan dengan ilmu, dalam pengertian dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, wa tunsaba ilai, dan dinisbatkan kepada ilmu, wa takuna min ahli, dan engkau menjadi ahlu, yakni ahlul ilmi, menjadi ulama, qabla an tu'tiyal imama lahu alaika, sebelum engkau memberikan apa yang menjadi hak ilmu atas dirimu, ihtajaba anka nuruhum, maka cahaya ilmu itu akan menghalangimu. Yakni engkau tidak akan bisa memperoleh apa yang menjadi keinginanmu dengan ilmu itu selagi engkau tidak mengamalkan ilmu atau tidak menunaikan apa yang menjadi hak ilmu. Ilmu dipelajari, difahami, dihayati, dan diamalkan. Itu hak ilmu. Maka kalau kita tidak melakukan itu, maka sia-sia kita belajar ilmu. Kita tidak akan dimuliakan dengan ilmu itu, dan kita tidak akan dinisbati sebagai orang yang berilmu, dan kita tidak akan menjadi ahlul ilmi atau ulama. Wa baqiya 'alaika wasamuhu wa dhuhuruhu, dan akan tetap padamu yaitu tanda-tanda keilmuan itu dan juga penampakan ilmu itu. Cahaya ilmu itu akan tampak padamu ketika engkau sudah memberikan hak ilmu itu kepadamu. Dalikal ilmu alaika la laka. Ilmu yang kau miliki itu adalah menjadi tanggung jawabmu dan bukan menjadi karunia bagimu. Jadi ilmu itu sesuatu yang harus kita amalkan dan menjadi tanggung jawab, dan bukan sebagai karunia dan sebagai sebuah milik. Ilmu itu bukan milik kita, tapi itu tanggung jawab kita. Wadzalika, yang demikian itu dikarenakan annal ilma yushiru ila isti'mali, ilmu itu mengisyaratkan untuk digunakan, untuk diamalkan. Wa idza lam yusta'malil ilmu atau wa idza lam yasta'milil ilma, apabila seseorang tidak menggunakan atau tidak mengamalkan ilmu, atau ilmu itu tidak digunakan fi maratibi, pada jenjang-jenjangnya, rahalat barakatuh, maka keberkahan ilmu itu akan hilang. Artinya bahwa seorang mempelajari ilmu dan tidak akan memberikan bekas kebaikan pada dirinya karena ia kehilangan barokah daripada ilmu. Wal'iyadzubillah. Dan inilah mungkin pada zaman ini yang banyak menimpa kepada kebanyakan umat barangkali ini, dan kita juga berlindung kepada Allah jangan sampai tertimpa ke dalam perkara yang serupa ini. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wa insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya pada pekan mendatang biidnillahi ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.